Dan Tuhan tidak pernah tidur. Alam semesta ini juga tidak pernah bohong. Apa yang kita lakukan dengan baik, dengan kerja keras dan disiplin, pasti akan diberikan hal yang lebih baik. Tapi jika kita malas-malasan, kita tidak disiplin, kita tidak punya semangat hidup kita, alam semesta pun tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Tuhan pun tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Karena jika kita terlalu banyak berdoa, Tuhan pun tidak menyukai hal-hal yang mengemis. Dan cuma bisa kita mengemis kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan action apapun untuk hidup kita. Oke, selamat datang kembali di Rumah Khayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia. Salam Rumah Khayal. Jangan jadikan masa lalu kita semua menghambat kebahagiaan kita di masa kini dan menghambat kebahagiaan kita di masa depan kita. Masa lalu itu bisa masa lalu yang baik, masa lalu itu bisa masa lalu yang buruk. Masa lalu yang buruk pasti kalian semua paham dan memahami, dan masa lalu yang baik mungkin ada pertanyaan atau kebingungan dari teman-teman semua, kok ada masa lalu yang baik itu seperti apa, kok membuat menghambat kebahagiaan kita di masa kini. Contoh masa lalu yang baik adalah bahwa terkadang manusia mempunyai posisi, mempunyai kebahagiaan di masa sebelumnya. Akan tetapi ada suatu sebab yang mengakibatkan, sebab itu bisa dari diri sendiri, sehingga mengakibatkan kesejahteraan kita sebelumnya, kebahagiaan kita sebelumnya, usaha kita sebelumnya, pekerjaan kita sebelumnya terhenti atau hilang begitu saja dikarenakan sebab yang bermacam-macam. Nah, pada saat kini kita terbelenggu atau karena kekecewaan itu, atau karena hati kita belum bisa move on dengan situasi yang sebelumnya, kondisi yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan bisa dibilang fasilitas yang bahagia pada saat itu, sehingga pada saat kini ada kondisi kita tidak baik, bahkan bisa dikatakan kondisi kita sedang terpuruk, tapi kita masih terbayang-bayang dengan keadaan kita di masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, biasanya banyak yang gue temui, atau mungkin teman-teman juga mempunyai pengalaman atau mempunyai orang di sekitar kalian yang seperti itu, tidak bisa menerima keadaan saat ini, sehingga apapun yang dia lakukan, dia mengejar supaya kembali lagi pada keadaan sebelumnya, bahkan mungkin mempunyai keinginan melebihi keadaan sebelumnya. Akan tetapi tidak mudah untuk tidak mudah membalikannya. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan kita dengan gampang dan semudah itu. Penuh proses, bahkan kadangkala kondisi kita saat ini, keadaan kita saat ini terhimpit dengan kondisi finansial yang tidak baik, terhimpit dengan peluang yang tidak baik. Bahkan bisa terjadi relasi kita saat dulu mulai hilang atau mulai berkurang pada saat ini kalian jalani hidup kalian. Nah, kalian tidak bisa move on, kalian tidak bisa mengambil peluang yang ada dikarenakan berbagai macam alasan kalian. Bahwa kalian meyakini bahwa kalian bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya, kalian bisa mendapatkan kembali lagi bahkan lebih dari yang sebelumnya, yang harus ada terus di dalam kepala kalian dan terus ada terus dalam keyakinan kalian, karena itu sebagai motivasi hidup, sebagai energi positif buat diri kalian. Akan tetapi hidup tetap berjalan, hidup tetap membutuhkan suatu supporting, suatu hal yang dapat mensupport fisik kita, badan kita. Karena kita realistis saja bahwa hidup itu pasti perlu makan, hidup itu perlu tempat tinggal, dan
Dan hidup itu kadang memerlukan alat transportasi untuk kita dapat bekerja, untuk dapat kita berusaha, berkarya, dan menciptakan hal-hal baru untuk diri kita. Ambillah kesempatan yang ada apapun juga, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Akan tetapi, kesempatan saat ini yang kalian punya untuk mendobrak atau untuk sementara pada saat kondisi kalian terpuruk. Pada saat kalian mengambil kesempatan itu dan peluang itu untuk bertahan hidup, kalian terus berkembang, kalian terus berkreasi untuk bisa lebih lagi dari keadaan sekarang, untuk dapat lebih lagi mendapatkan peluang yang lebih besar, untuk dapat lebih lagi mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, atau bisa dikatakan untuk dapat mendapatkan uang atau harta yang lebih baik daripada saat ini yang kalian alami. Karena kebanyakan, dan gue pernah berada dalam situasi di mana orang sekitar gue kesulitan, dan ternyata dikarenakan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang usaha, akan tetapi mereka atau orang tersebut terlalu memilih-milih peluang untuk hidupnya, dikarenakan dia masih mempunyai angan-angan, masih mempunyai perasaan bahwa dia masih ada dalam situasi bahagia sebelumnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima realitas hidupnya, sehingga dia tidak mau atau tidak mencari kesempatan yang ada untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Sehingga apa yang dilakukan? Dan biasanya mereka akan melakukan apa yang mereka butuhkan dengan cara mengganggu kehidupan kawan-kawannya, mengganggu kehidupan finansial kawan-kawannya secara rutinitas, meminta pertolongan kepada teman-temannya secara finansial, sehingga seringkali terjadi ketidaknyamanan di antara kawan-kawan yang lain. Semua manusia pasti pernah mendapatkan kesulitan. Semua manusia pasti membutuhkan proses untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Tidak ada kehidupan yang instan, tidak ada kehidupan yang mudah untuk diraih. Apapun juga, dari pekerjaan kita untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, dalam berusaha, berbisnis, berdagang, ataupun mungkin kawan-kawan kita mempunyai bidang usaha seni, macam-macam seni itu, bisa seni bersuara, seni musik, seni lukis, dan lain-lain. Itu tidak akan instan, pasti butuh proses. Bagaimana seorang seniman dapat dikenal, bagaimana seorang seniman dapat disukai oleh masyarakat, itu kan butuh proses, tidak ada yang instan. Jika memang alami, pasti membutuhkan waktu sehingga apa ya karya dia, apa yang dihasilkan, disukai oleh masyarakat, diminati oleh masyarakat, dan banyak ditonton oleh masyarakat, itu butuh waktu. Buatlah peluang dalam hidup kita, walaupun kita memang sedang mengalami kekecewaan dalam hidup atau kehilangan fondasi, kehilangan posisi, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis kita, bukan menjadi akhir buat kehidupan kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih dapat berpikir, selama kita masih sehat hidup kita, teruslah mencari peluang untuk hidup kita, teruslah untuk bekerja, mencari pekerjaan yang kita minati, atau mungkin sementara kerjakanlah apapun yang kita dapat, kesempatan yang kita dapat untuk menjadi, ya istilahnya batu loncatan untuk diri kita, untuk mempertahankan hidup kita, sehingga kita tidak pernah mengharapkan bantuan orang lain karena kita bisa mandiri. Karena menurut gua, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dihargai, atau orang-orang yang kuat, dia akan selalu mengandalkan dirinya, dia akan selalu berjuang untuk mempertahankan dirinya tanpa harus menyulitkan, tanpa harus senantiasa meminta pertolongan orang lain.
Memang kita butuh orang lain, karena hidup manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan. Tetapi jadikan itu adalah hubungan timbal balik. Bukan berarti kita meminta segala sesuatu kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat secara cuma-cuma. Kita juallah keahlian kita, bangunlah potensi hidup kita, kembangkanlah potensi hidup kita. Berapapun usia kalian, berapapun usia kita semua pasti mempunyai kesempatan. Semua masih punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan peluang bisnisnya. Jika masih layak bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Misalkan tidak layak lagi untuk bekerja dengan faktor usia, bisa menciptakan peluang bisnis yang ada, bisa menciptakan usaha berdagang dan lain sebagainya. Karena uang, harta bisa kita raih dengan cara apapun, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik untuk mendapatkannya. Kita bisa dapatkan dengan cara apapun. Tanpa bekerja, kalian bisa mendapatkan uang dengan cara berdagang, mempunyai keahlian, kalian bisa menjual jasa kalian, karena kalian mempunyai keahlian dalam mengerjakan sesuatu. Dan bagaimana jika masa lalu itu adalah masa lalu yang pahit atau masa lalu yang buruk? Itu bermacam-macam. Masa lalu yang buruk bisa terjadi karena percintaan juga, bisa terjadi karena mungkin kita dalam kehidupan yang tidak baik, atau kita kehidupan yang negatif sebelumnya, sehingga kita ingin merubah menjadi orang yang baik di mata masyarakat. Itu tidak mudah karena banyak faktor eksternal yang mungkin secara tidak langsung ataupun secara langsung tidak mempercayai kita atau menjelek-jelekan kehidupan kita sebelumnya. Jangan pernah pikirkan hal itu. Buatlah diri kalian berpikir masa bodoh, cuek, sehingga kalian fokus dengan diri kalian sendiri dalam kehidupan kalian yang kini kalian jalani, hingga kalian punya rencana-rencana yang baik untuk diri kalian, dan kalian pasti dapat mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena tidak semuanya orang itu berjalan dengan baik hidupannya, penuh dengan lika-liku, sesuai dengan di mana kita berkembang, di lingkungan seperti apa kita berkembang. Karena manusia terbentuk dari lingkungannya. Dan jika memang sebelumnya kehidupan kita tidak baik, sehingga begitu kita mulai dewasa, kita ingin membangun kehidupan yang baik, jangan pedulikan masa lalu kalian. Jangan pernah pedulikan, dan jangan pernah pedulikan omongan-omongan di sekitar kalian. Faktor eksternal dalam diri kita selalu singkirkan. Kita fokus faktor internal dalam diri kita. Kita pelajari siapa kita, apa keahlian kita, apa kemampuan diri kita, dan kita ini cocoknya di mana, kita nyamannya ada di mana. Kalian pelajari diri kalian sendiri. Karena begitu kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, kalian pasti dapat menjalani hidup ini dengan tenang. Kalian pasti dapat menjalani apa yang kalian jalani dengan rasa cinta kasih. Dan jika kalian menjalani suatu pekerjaan, suatu usaha dengan cinta, tidak perlu lama-lama kalian mendapatkan kebahagiaan. Tidak perlu lama-lama kalian mendapatkan kesejahteraan untuk hidup kalian. Kalian pasti mudah mendapatkannya. Karena apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan dalam bisnis kalian, penuh dengan rasa suka, penuh dengan rasa cinta. Jadi menurut gue seperti itu, bahwa masa lalu itu adalah guru yang paling baik. Masa lalu baik, masa lalu apapun, buruk masa lalu apapun, itu adalah guru kita, guru yang paling baik. Jadikan itu sebagai pengalaman kita, jadikan itu sebagai pelajaran hidup kita. Yang buruk kita tinggalkan, jangan sampai kita mengalaminya lagi. Yang baik kita contoh untuk dapat lebih baik lagi hidup kita. Ya, pengalaman baik atau masa lalu yang baik itu bisa hancur dikarenakan kejadian satu keburukan kita. Bisa tiba-tiba hancur. Banyak contoh, mungkin kita foya-foya dengan kehidupan-kehidupan yang negatif gitu kan. Itu bisa hancur, tapi kita kan mempunyai masa lalu yang baik sebelumnya. Tapi kita hancur dengan satu momen yang buruk, kita menjadi hancur. Jangan pernah
kalian menjadikan hal tersebut gangguan untuk diri kalian, gangguan untuk kehidupan kalian di saat ini, sehingga kalian kesulitan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena perlu digarisbawahi, hidup itu terus berjalan. Hidup tidak ada yang stuck, hidup tidak ada yang berdiam, karena hidup itu pasti akan terus berjalan. Kita harus mempunyai keseimbangan dalam hidup. Makanya gue senang sekali dan suka banget dengan filosofi ini, karena hidup memang harus seimbang. Begitu juga gue menjalani kehidupan ritual gue selalu mencoba dan berusaha untuk seimbang. Tetap hati gue, jiwa gue memerlukan spiritual, memerlukan ritual-ritual sesuai dengan apa yang gue percaya. Dan teman-teman mempunyai hak untuk mempercayai apa yang teman-teman percayai. Akan tetapi, gue pun harus seimbang bahwa hidup di dunia ini memerlukan suatu kebutuhan yang dapat tetap mempertahankan diri gue saat ini. Dan gue pun mempunyai keluarga, berarti gue harus mempertahankan kebahagiaan keluarga gue. Berarti di situ gue harus mengejar dunia. Jadi dunia dan urusan spiritual gue, dan senantiasa berusaha untuk menyeimbangkan hal tersebut. Dan gue juga nggak mau terlalu terfokus mengerjakan suatu ritual agama dengan membuang-buang waktu gue, dalam arti melupakan hal duniawi. Karena mau doa apapun, mau dengan cara apapun kita berdoa, melakukan ritual, jika kita tidak punya action untuk mengejar kebutuhan kita di dunia, kita pun gak akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Karena apa yang kita minta kepada alam semesta ini, apa yang kita minta kepada Tuhan, gak akan mungkin tiba-tiba datang dari langit jatuh ke hadapan kita. Semua perlu usaha, semua perlu yang namanya kerja keras. Keyakinan itu perlu, karena keyakinan adalah konsep pola pikir kita, sehingga pola pikir kita menjadi positif, pola pikir kita menjadi optimis, dan pola pikir kita menjadi sesuatu yang mensupport tubuh kita bergerak supaya dapat mengerjakan segala sesuatu untuk diri kita, sehingga baik pekerjaan, baik usaha kita, baik menciptakan suatu karya apapun, kita dengan mudah kita dapat merealisasikannya, mendapatkannya, karena kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan keyakinan, dan penuh dengan keikhlasan. Apapun yang terjadi, kita ikhlas menerimanya, maupun baik maupun buruk, kita tetap menerimanya. Tetapi kita tidak pernah putus asa. Segala bentuk apapun yang kita dapatkan setelah kita melakukan kerja keras kita selalu perbaiki, karena kita berharap dan mempunyai keinginan dari waktu ke waktu kehidupan kita bergerak lebih baik lagi, bergerak lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi menurut gue itu, bahwa hidup itu simple sebenarnya. Menurut gue hidup simple. Apa yang kita jalani saat ini kita terima dengan baik, tetapi kita terus bergerak dan bekerja, terus bergerak dan meyakinkan diri kita bahwa kita bisa mendapatkan lebih baik lagi dari apa yang kita dapat saat ini. Dan juga hidup itu harus seimbang menurut gua, karena biar bagaimanapun manusia di muka bumi ini mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan peradaban di muka bumi ini dengan baik. Manusia di muka bumi ini harus terus belajar dan mengupgrade potensi hidup dia. Karena orang yang terlalu menerima takdirnya dalam tanda kutip putus asa, alam semesta pun tidak akan menyentuhnya, alam semesta pun tidak akan datang kepadanya, dan Tuhan pun tidak menyukai orang-orang yang ada di dalam keadaan putus asa. Karena semua rezeki, semua harapan-harapan kita, keindahan, kebahagiaan, itu sudah ada di alam semesta ini. Baik kita yang normal,
yang mempunyai fisik yang normal, yang sempurna, ataupun orang di sekitar kita ada yang diberikan takdir ketidaksempurnaan secara fisik, tapi mereka semangat hidupnya, selalu bekerja keras untuk meraih apa yang mereka inginkan. Mereka pun, dan sebagian besar yang gue lihat di media sosial, di televisi, mereka dapat berhasil karena mereka mempunyai keinginan dan kerja keras. Dan Tuhan tidak pernah tidur, alam semesta ini juga tidak pernah bohong. Apa yang kita lakukan dengan baik, dengan kerja keras dan disiplin, pasti akan diberikan hal yang lebih baik. Tapi jika kita malas-malasan, kita tidak disiplin, kita tidak punya semangat hidup kita, alam semesta pun tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Tuhan pun tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Karena jika kita terlalu banyak berdoa, Tuhan pun tidak menyukai hal-hal yang mengemis. Ya, cuma bisa kita mengemis kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan action apapun untuk hidup kita. Orang yang terlalu banyak meminta secara ritual keagamaan masing-masing, meminta, berdoa kepada Tuhan, mendapatkan rezeki, harta yang banyak, tetapi potensi hidupnya, diri dia tidak pernah di-upgrade, tidak pernah belajar pengetahuan yang luas di alam semesta ini. Dan zaman sekarang zaman teknologi, mereka pun tidak mau belajar teknologi, belajar sains, menciptakan karya-karya. Tuhan pun tidak akan memberikan kita kekayaan. Walaupun kita rajin apapun, bersujud, memuja-muja Tuhan, berdoa, mohon ampun, tapi kita hanya mempunyai mental pengemis, mengemis kepada Tuhan. Kita boleh berdoa, meminta kepada Tuhan apa yang kita minta, akan tetapi actionnya diperlukan. Kita di muka bumi ini diperlukan dan dicoba kepada Tuhan untuk meraih apapun yang kalian inginkan dengan cara bekerja keras, belajar. Karena belajar dari kita bisa membaca, dari kita bisa mengenal dunia ini sampai kita mati, diwajibkan kita harus belajar, harus belajar. Karena ilmu pengetahuan itu adalah kunci orang tetap sehat. Selama kita masih belajar, kita pasti akan diberikan kesehatan kepada Tuhan. Tapi jika kita berhenti di usia tertentu, kita tidak lagi mau belajar, kita menerima apa yang kita dapatkan, di situ akan timbul penyakit pada diri kita. Makanya Tuhan menyuruh kita belajar setiap saat. Jika kita berhenti belajar, kita pasti akan lebih cepat tua. Kita akan lebih cepat pikun. Kita akan mudah memori kita itu hilang, atau kita itu lupa, atau kita lebih sulit untuk berpikir, mencerna suatu kejadian-kejadian, karena kita tidak pernah memberikan asupan-asupan kepada otak kita, pikiran kita untuk terus bekerja, untuk terus bergerak. Makanya semakin kita berusia, semakin bertambah, kita harus sering atau diwajibkan untuk membaca. Membaca itu tidak perlu untuk dihafal, yang penting kita membaca, mengolahragakan otak kita, pikiran kita, untuk senantiasa memori dalam otak kita, kecerdasan dalam otak kita terus bekerja, sehingga sampai kapanpun usia kita, kita masih dapat mencari peluang-peluang untuk diri kita. Kita bisa menciptakan karya-karya untuk diri kita. Kita masih bisa mendapat bekerja karena kita sering melatih pikiran kita, sering melatih otak kita untuk terus berkembang setiap saat. Jadi kembali lagi ke hal yang tadi awalnya, bahwa jangan jadikan masa lalu kita menjadi beban atau merusak kedamaian di masa kini kita, sehingga masa depan kita akan sulit kita dapatkan karena kita diganggu oleh memori-memori kita di masa yang lalu kita. Baik buruknya kenangan-kenangan kita di masa lalu, biarlah menjadi pengalaman kita, guru kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk progres hidup kita di masa kini,
sehingga kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak di masa depan, sehingga di hari tua kita mendapatkan kebahagiaan tanpa harus tergantung kepada orang lain, untuk dapat memperbaiki kehidupan gue juga, supaya di masa depan gue, di hari tua gue menjadi orang yang sejahtera, orang yang bahagia, orang yang penuh dengan ketenangan. Dan gue di masa tua gue nanti, gue punya harapan dan gue punya keyakinan bahwa gue harus bisa mandiri dan tidak tergantung kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sehat selalu untuk teman-teman. Salam Rungayal.